Dan untuk mengetahui perkembangan dari pencarian korban pesawat ATR 42500 telah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Gufran Ramataha dan juru kamera Rama Pratama di Pangkep, dan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar ada Linda Wirawan dan juga juru kamera Arif Tirtana. Kita ke Gufran terlebih dahulu. Gufran, selamat malam. Bagaimana proses evakuasi korban pesawat hingga malam hari ini? Selamat malam Valen dan juga saudara. Untuk proses evakuasi korban yang pada hari ini juga ditemukan korban kedua ya, yang ditemukan pada kurang lebih pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Untuk evakuasi yang dilakukan memang hingga saat ini masih berfokus pada kondisi cuaca, karena ini merupakan salah satu kendala utama tim SAR yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung, dan memang hingga saat ini belum dapat dievakuasi karena memang kondisi cuaca dan juga medan yang terjal. Untuk jenazah ataupun juga korban kedua yang teridentifikasi berjenis kelamin perempuan pada hari ini yang ditemukan siang tadi, karena memang belum bisa dievakuasi, akhirnya memang sudah dimasukkan ke dalam kantong jenazah oleh tim SAR dan kemudian sudah ditaruh di tempat yang aman-aman. Artinya ini dipastikan jauh dari gangguan hewan gitu ya, dan juga berada di posisi yang tidak miring ataupun juga tidak berada di lereng Gunung Bulu Saraung. Kalau kita lihat cuaca kondisi pada pagi hari ini ataupun hari ini, mulai sore hingga malam hari ini saat saya melaporkan, memang kondisi di sekitar kaki Gunung Bulu Saraung ini angin dan juga kabut memang sudah mulai terlihat siang hingga sore tadi, Valen. Apakah sudah ada pemetaan titik pencarian untuk korban lain besok dan bagaimana skema pencariannya? Ya, baik. Untuk pemetaan pencarian korban-korban selanjutnya, tentunya ini merupakan kabar yang baik bahwa kalau telah ditemukan korban pada pukul 2 siang hari ini, karena ini merupakan titik awal untuk bisa memetakan lagi tim akan kemana dan juga akan memperluas titik pencarian hingga radius 3 kilometer. Kemudian juga yang menjadi patokan tim untuk mencari titik-titik korban ini adalah dengan bisa melihat serpihan-serpihan pesawat, karena memang dua korban yang sudah ditemukan ini posisinya tidak terlalu jauh dengan serpihan pesawat yang ditemukan, sehingga memang ini akan menjadi patokan. Terus kemudian juga untuk jalur evakuasi nantinya telah merubah strategi, karena selama ini kan 2 hari tim selalu bergantung pada cuaca. Jadi memang untuk besoknya mereka akan dipersiapkan untuk bisa nginap ataupun juga bermalam begitu ya di puncak Gunung Bulu Saraung, dan akan menunggu pagi hari di puncak, sehingga pada saat matahari terbit terus kemudian cuaca mulai membaik, mereka punya cukup banyak waktu untuk mengevakuasi jenazah. Untuk 2 jenazah yang ditemukan ini memang sudah di posisi siap untuk dievakuasi, tinggal tunggu cuaca membaik, seperti itu, Valen. Iya, Gufran, Anda bilang bahwa kendala dalam proses pencarian ini adalah cuaca. Nah, bagaimana dengan upaya modifikasi cuaca? Apakah juga dilakukan di sana? Baik, untuk modifikasi cuaca tentu saja dilakukan. Tadi kalau kita lihat pernyataan dari eh, Kepala Basarnas Republik Indonesia, dan juga tadi ada tim Menteri Perhubungan yang datang ke lokasi posko Basarnas yang berada di desa Tompogulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep ini. Mereka tadi sempat berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan perakiran dan juga update cuaca di sekitar Gunung Bulu Saraung, dan juga tentunya modifikasi cuaca ataupun juga rekayasa cuaca juga sudah diterapkan, dan kabarnya memang sudah berkoordinasi begitu ya dengan pesawat terkait yang akan melakukan rekayasa cuaca atau modifikasi cuaca di sekitar Gunung Bulu Saraung, karena harapannya ini bisa memecah kabut dan juga bisa mempercepat penguapan siklus air yang ada di awan, sehingga kondisi awan tidak terlalu berkabut, tidak terlalu diselimuti awan tebal, dan juga harapannya bisa mengurangi kecepatan angin yang berada
di puncak Gunung Bulu Saraung. Karena memang selama 3 hari proses pencarian tim SAR ini, kendala cuaca ini menjadi salah satu faktor yang paling utama. Sehingga tadi seperti yang kami sebutkan bahwa tim tadi pada saat melakukan briefing dan juga evaluasi, mereka dinyatakan dan juga diberi instruksi begitu ya, untuk siap nginap ataupun juga bermalam di puncak Gunung Bulu Saraung. Kembali ke Anda, Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Gufran Lamataha. Dan selanjutnya kita ke Linda Wirawan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, apakah saat ini sudah dipastikan lengkap pihak keluarga dari 10 korban pesawat menjalani pengambilan sampel DNA di Bidokes Polda Sulawesi Selatan? Total semua perwakilan keluarga korban sudah tiba di Bidokes Sulawesi Selatan dan juga sudah melakukan tes antemortem, yaitu pengambilan sampel DNA berupa. Selain itu juga para perwakilan korban juga bisa membawa identitas korban berupa dokumen-dokumen resmi seperti ijazah dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Setelah kemudian melakukan antemortem yang kemudian juga dikumpulkan oleh tim DVI ataupun Disaster Victim Investigation, ini selanjutnya akan dilakukan tes postmortem setelah kemudian secara resmi dari tim pencarian gabungan Basarnas TNI Polri menyerahkan secara resmi hasil pencarian mereka, seperti misalnya jenazah korban dan juga puing-puing pesawat dan teman-teman mereka lainnya di Gunung Bulu Saraung secara resmi ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Nantinya di tes postmortem ini, selain kemudian mereka bisa memberikan secara resmi jenazah korban, puing-puing pesawat, mereka nanti akan langsung dicocokkan dengan manifest dari maskapai ataupun dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, dicocokkan dengan hasil identifikasi dari antemortem. Jadi akan dicocokkan antara kemudian hasil tes antemortem dan juga hasil tes dari postmortem. Saat ini total sudah ada 2 jenazah korban yang berhasil ditemukan oleh tim gabungan Basarnas dan juga TNI Polri. Kalau kami di Bidokes Polda Sulawesi Selatan masih menunggu hasil evakuasi dan akan langsung dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Valen. Iya, Linda, kalau pengumpulan data antemortem ini sudah dilakukan, bagaimana kemudian dengan kesiapan postmortemnya? Baik, untuk di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, di lokasi tempat nantinya akan dilaksanakan tes postmortem sudah dipersiapkan sesuai dengan prosedur dan juga sudah dipersiapkan untuk menerima jenazah korban yang telah berhasil dievakuasi nantinya. Untuk di lokasi postmortem dibagi menjadi beberapa sisi, mulai dari pemeriksaan properti jenazah hingga ruang otopsi untuk pengecekan sidik jari, kondisi gigi, dan juga pengambilan sampel DNA. Dan untuk lebih lengkapnya, bagaimana kemudian apa yang akan dilakukan selama tes postmortem nanti, berikut adalah pernyataan dari Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Didik Supranoto. Kemudian setelah kita melaksanakan tes atau pengumpulan data antemortem, kita akan melaksanakan tes postmortem. Nah, ini bisa kita lakukan setelah nanti ada penyerahan dari tim pencari yang akan dipimpin oleh Basarnas, menyerahkan hasil pencarian itu, baik itu berupa jasad korban atau tubuh korban atau barang-barang yang lainnya. Setelah itu baru kita bisa meyakinkan ya pada semua masyarakat, ya kita cocokkan apakah itu sesuai betul manifest itu dengan temuan atau hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI. Dan kita berharap proses evakuasi di Gunung Bulu Saraung dapat segera berjalan dengan lancar dan segera dikirim ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan agar segera dapat dilakukan tes postmortem untuk identifikasi jenazah korban. Kembali ke Anda, Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Linda Wirawan, dan sebelumnya ada Gufran Lamataha. Terima kasih kawan-kawan.